memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siang hari ini? Ya, alhamdulillah sehat semuanya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, tentunya marilah kita semua berdoa dulu. Ketua kelas bisa dipimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya presensi dulu untuk kajian pagi hari ini. Ini ada surat dari BK, siswanya ada yang mengikuti lomba. Nanti kalau yang saya panggil bisa antungan tangan. Zul? Oh, Jane, oh sepak bola. Ananda? Angel? Risa? Madina? Zahra? Kanaya? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Yuk, satu kali lagi. Semangat lagi. Dari Sabang sampai Merauke berjajar Pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. menjunjung tanah. Tanah airku Indonesia. Iya. Semoga kalian tidak hanya lagu ini tapi yang lain juga tahu. Ya, kelihatannya kok lemes banget, capek ya, Serian? Nah, kita ice breaking dulu ya. Kita Kak Angsori punya tepuk ini. Nah, tepuk 1 sampai 5. Tinggal baca aja ya perintahnya ya. Siap? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Siap belajar? Nah, kelihatannya kok lemah. Coba berdiri dulu, berdiri. Nah, berdiri. Biar kelihatannya kita lemaskan dulu tangan-tangannya ya. Bisa baca ini ya? Yuk, kita 1, 2, 3. Tangannya ke kanan. Tangannya Ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya digerak-gerakan. Tangan disilang, jempol digoyang. goyangnya bukannya jempol, pinggulnya juga boleh. Oke, duduk. Tepuk tangan buat semuanya. Perhatian, Pak Sori mengingatkan sekali lagi karena sekolah kita di Wiyata, maka kebersihan harus terus dijaga. Silakan dilihat bawahnya, apakah ada sampah yang ada di bawahnya. Nah, perhatian,
tadi pagi kalian datang ke sekolah tentunya mempunyai banyak cerita ya berkaitan dengan itu. Ini ada kaitannya sama pelajaran kita pada pagi hari ini. Perhatian, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik memahami pentingnya keluarga melalui berbagai kegiatan dengan teks deskripsi serta berlatih memahami sudut pandang dan konjungsi dalam teks deskripsi. Nah, oke, berarti kita nanti akan belajar mengenai teks deskripsi, ada sudut pandang, konjungsi dalam teks. Nah, perhatikan, sebelum kita pembelajaran kita perlu kesepakatan. Nanti pembelajaran kali ini diperbolehkan menggunakan HP, tetapi kita ada syaratnya. Ayo, kesepakatannya apa dengan menggunakan HP? Iya, boleh tidak digunakan saat tidak pelajaran. Kemudian, ya, tidak bicara sendiri. Dua kesepakatan itu, maka kita akan pakai ya kesepakatannya. Nih, nah, berarti kita sudah sepakat, maka kita sudah bisa persiapan pembelajaran. Sudah siap semuanya? Nah, sekarang Pak Angsori akan bertanya. Ada hal yang perlu awal yang harus Pak Angsori tanyakan dulu sebelum kita nanti masuk ke materi. Nih, tentang kalian mungkin pernah membaca, baik itu di majalah, di koran, novel, dan lain sebagainya. Mesti tahu apa itu yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang adalah memposisikan pengarang dalam sebuah cerita. Oke. Kedua, ciri, sebutkan satu aja ciri sudut pandang. Gimana? Menggunakan kata ganti aku atau saya. Kemudian terakhir, kira-kira ciri-ciri teks deskripsi itu bagaimana toh? Nah, pada kali ini kita pembelajarannya adalah bertemakan tentang keluarga. Tahu ya keluarga ya? Nah, kalau tahu berarti Pak Angsori kali ini ada game dulu. HP-nya juga keluarkan dulu. Nah, ya Pak Angsori sudah kirim ke grup. Silakan ditemukan ya. Nah, ada kata di situ yang ada di HP kalian. Kita permainkan virtual. Kemudian nanti yang bisa langsung maju depan silakan ditulis di sini. Apa saja atau disilang di sini boleh. Nah, ini jangan ya. Sini aja. Nanti kalau dimarahi juga. Nah, di sini. Yuk, disilang boleh. Siapa mau maju? Ya, silakan. Ini di sini langsung disilang. Apa katanya di situ? Ya. Iya. Oke, ketemu siapa lagi? Iya. Nah, siapa lagi? Iya. Nah, apa lagi? Nanti yang nilai paling cepat ada nanti. Ya, siapa lagi nih belum? Ada lagi? Masih ada tersisa? 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Iya. Ada kata apa saja itu? Kakek, nenek, ayah, ibu, kakak. Kira-kira masih ada nggak? Siapa yang mau siapa coba? Yuk, siapa yang menemukan? Yuk. Nggak apa-apa, ya siapa? Iya. Iya. Oh, di atas. Nah, adik. Nah, perhatikan. Ini tadi semua adalah merupakan anggota inti keluarga, ya. Ya, kemudian kira-kira kalian dengan keluarga itu pernah mengikuti kegiatan atau pernah istilahnya kalian melaksanakan, ya, bahkan mungkin kalian nanti yang jadi pelaksananya, yang sekiranya berhubungan dengan orang banyak, ya. Kira-kira pernah nggak ada acara keluarga yang berhubungan dengan orang banyak? Yo, ada nggak? Apa saja? Tedak sinten orang banyak. Tedak sinten itu adalah ketika anak usia berapa? 7 bulan. Itu tradisi. Apalagi? Kitanan. Ini bagian nanti, terutama kitanan yang cowok ya, yang sudah siap akil balik juga bisa.
Selapanan. Selapanan itu berkaitan dengan syukuran ya. Nyadran itu adalah tradisi orang Jawa, biasanya mengunjungi kerabat yang sudah meninggal. Tahlilan itu juga sama, mendoakan yang sudah meninggal. Apa lagi? Sudah? Halal bihalal boleh. Ada lagi? Nah, itu semua adalah kegiatan yang melibatkan orang banyak. Nah, saat kegiatan itu, kira-kira itu kalian posisinya di mana? Apakah sebagai pengamat, atau kalian yang nanti sebagai super sibuk, atau bahkan kalian cuek sendiri? Ayo, bagaimana? Ada yang sibuk ya? Cowok gimana? Sibuk apa? Sibuk ngabisin makanan? Nah, oke. Itu tadi adalah semua. Terus kemudian, kira-kira ketika kalian berada di dalam lingkungan tersebut, suasana apa yang ada di dalam hati kamu? Karena berkaitan dengan ini adalah bercerita, menceritakan, ya, mendeskripsikan. Suasananya bagaimana? Coba setiap anak harus bisa menyebutkan satu kata untuk suasana apa ketika kalian melaksanakan kegiatan bersama keluarga. Coba dimulai dari sini. Bahagia. Acara apa itu? Oh, selapanan. Happy. Terharu. Kenapa terharu? Kegiatan apa? Oh, nyadran. Mungkin teringat akan neneknya yang sudah meninggal dulu. Apalagi? Oke, itu adalah perasaan kalian. Nah, sekarang ya, kalian ada kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini. Ya, silakan kalian simak sesuai dengan buku paket siapa. Siapkan buku paketnya, buka halaman 4 sampai dengan 6. Ya. Kali ini kalian silakan untuk baca secara pribadi dulu, dibaca dulu dengan seksama. Kemudian nanti kalian temukan kata atau menandai kata-kata yang sekiranya kalian belum jelas. Ya. Nanti kalian bisa menggunakan alat handphonenya untuk membuka kamus. Ya. Coba sekarang silakan dibaca dulu, nanti perintahnya akan setelah selesai, setelah kalian membaca. Ya. Yang berjudul yang lebih penting dari aku. Nanti silakan berkelompok di antara 3 sampai 6, ya, 3 sampai 6. Ya, perhatikan nanti tugas kalian adalah menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, ide pokok dari masing-masing paragraf, kalian silakan berdiskusi. Bagaimanakah nanti kalian menemukan? Karena nanti kalian akan menemukan yang namanya ide pokok. Berdasarkan letaknya, kira-kira apakah sudah paham untuk ide pokok berdasarkan letaknya? Ide pokok yang berposisi di depan. Nah, berarti sudah menangkap. Kalau posisinya di tengah, belakang, nah, berarti kalau itu berarti kalian sudah. Sekarang silakan dicermati lagi. Nanti masing-masing kelompok akan Pak Angsori berikan pertanyaan, dan silakan kalian juga harus bisa memberikan bukti dukungnya. Selain kalian menentukan, Pak, paragraf A mungkin adalah deduktif, ide pokoknya berada di mana, kemudian didukung oleh buktinya, nanti silakan disebutkan. Bisa dikerjakan secara berkelompok. Siapa yang mengalami kesulitan? Sudah bisa menemukan? Sudah. Kira-kira dicari. Ya, ini semuanya ada berapa paragraf? 11. Terus masing-masing nanti dicari. Mana yang keluar angka berapa? 1. Silakan untuk 1. Jadi teks yang lebih dari aku. Kemudian perkenalkan, nama saya Deborah dan sudah saya Adel, ya, dan Ede. Nah, 5. Iya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Oh, sana ya, silakan. Ya. Yuk, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi
sorry di sebelah sini. Nama saya Chandra, dan sudah saya juga Tata, Nata, Yuk yang lain perhatikan. dan juga Manaya. Terima kasih. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ide pokok dan ide pendukung yang ada pada teks yang berjudul yang memilih dari aku. Karena satu ide pokok mataku ke arah buku yang berbeda, tetapi tadi aku mendengar semuanya. Karena kedua, aku benar-benar tidak ingin di sini. Paragraf 3 letak ide Ide pokok. Bapak berapa? Ya. Yuk, langsung lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju lagi. Nah, Untuk mempresentasikan ide pokok dari teks yang lebih penting dari aku. kelompok 3. Ya, wis tinggal 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tema kami yang akan menyampaikan tentang teks ide pokok dan Tinggal mana yang belum? teks yang lebih penting dari aku. Sini, ya. Berikutnya terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beda. Kali kami akan presentasi tentang yang ini dari aku. Oke, perhatikan karena saya melihat tadi bajunya Pramuka, kita kasih tepuk wow ya caranya. Ya. Dikasih apa? Prok, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Ya, bisa ya? Yuk, dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Perhatian. Tentunya setelah membaca tadi banyak tanggapan dan ternyata semuanya sudah pinter-pinter untuk menentukan bagaimana pokok pikiran ya. Pokok ketika kalian mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Dari koreksi saya ternyata semuanya sudah pandai menunjukkan juga buktinya. Nah, ketika kalian membaca pada teks deskripsi tadi sudah kita ketahui sebagai apa toh tujuannya untuk kata aku di dalam menunjukkan apa itu berarti? Menunjukkan posisi siapa? Posisi penulis. Nah, ketika sekarang kalian membaca cerita ini, ya, bagaimana perasaan kalian ketika membaca cerita ini? Nah, ada yang kesal, ada yang nanti kita mesti beda-beda. Menurut kalian, tokoh aku yang pada cerita yang lebih penting dari aku
Laki-laki atau perempuan? Buktinya apa? Yo. Tidak sulut amarah. Nah, yang tersulut amarah yang muda laki-laki apa perempuan? Nah, oke, berarti laki-laki yang di sini. Coba, yang nomor 3. Pada tanggal 1 tertulis kalimat suasana sunyi mengantarkan setiap bunyi dengan setia. Suasana sunyi. Kira-kira ini menggunakan indera apa ini? Pendengar. Suasana sunyi mengantarkan setiap. Kira-kira kalau kita bicara masalah gaya bahasa, ini menggunakan gaya bahasa apa? Majas. Alasannya kenapa majas personifikasi? Nah, memanusiakan objek. Jadi seolah-olah yang bisa itu sebetulnya manusia, tapi ini kenapa kok sunyi? Ya, itu berarti sekarang sudah paham. Kemudian pada kali ini peristiwa itu terjadi di mana, toh? Nah, di rumah sakit. Pada paragraf ketiga, mereka semua terikat darah denganku. Apa maksudnya ini? Berhubungan dengan saudara keluarga sesuai dengan tema kali ini yang kita bahas tadi. Nah, pada kali ini kalian sudah jelas di sana itu dalam teks tersebut sudah sesuai dengan ciri-cirinya tadi. Kita melihat ciri-ciri yang ada di dalam teks tadi. Kita lihat untuk ciri-ciri apakah tadi terdapat dalam teks? Yang pertama, menggambarkan atau menuliskan sesuatu. Menggambarkan enggak? Ya, melukiskan enggak? Ciri-cirinya. Yang kedua, menggambarkan dilakukan dengan jelas melibatkan indera. Ada indera apa saja? Pendengaran, penglihatan. Ya, semuanya seolah-olah bisa merasakan. Yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Tadi bilangnya, bagaimana perasaannya, kenapa kamu sedih? Padahal kamu nggak mengalami, kamu kan hanya membaca. Nah, karena apa? Ternyata bisa terbawa oleh perasaannya. Kemudian menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna. Ada warna? Ada. Ukuran? Bentuk? Nah, dan lain sebagainya. Ini tadi adalah sebuah ciri-ciri teks deskripsi. Dari pembelajaran kali ini kita mengidentifikasi ada yang masih belum jelas. Jelas. Jangan lupa tetap semangat belajar, karena belajar itu melalui media apa saja, baik buku maupun smartphone-nya dan lain sebagainya. Terus pesan dari Pak Ansori, ketika kita belajar masalah deskripsi, yang harus berada di pikiran kita adalah menceritakan dengan sedetail mungkin. Nah, dari sini kira-kira pembelajaran ini menurut kalian bagaimana? Ya. Nanti melalui refleksi diri akan saya bagikan. Silakan dinilai. Wah, saya mengikuti pelajarannya ini bosan, Pak. Nah, kenapa bosan? Nanti di refleksi diri silakan diisi untuk bisa kalian menilai pembelajaran kali ini bagaimana. Sudah sesuai apa belum? Ya, sekiranya kira-kira masih yang belum jelas, ada nggak dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Nggak ada. Wah, dari tadi 4, nggak ada. 5, nggak ada. 6, sudah jelas. Ya, perhatikan. Berikut untuk terakhir kalinya, untuk besok, supaya nanti kalian bisa mempelajari materi berikutnya,
silakan kalian bisa menuliskan terlebih dahulu. Kira-kira tadi kan saya sudah tanya peristiwa apa yang pernah kalian ikuti, ditulis dulu. Nanti kita akan kaji apakah tulisan kalian sudah mencerminkan atau menggambarkan sebuah teks deskripsi atau belum. Bebas sesuai dengan yang dialami. Kan beda antara satu dengan dua. Yang satu mungkin kegiatan nyadran, satunya apa, nanti diceritakan di sana. Setelah itu baru nanti kita akan kaji bersama-sama. Kira-kira tulisannya sudah tepat apa belum, mengenai ciri dan lain sebagainya sudah masuk apa belum. Nah, itu untuk pembelajaran besok. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Tepuk satu. Aduh, tadi apa tadi? Siap, ulangi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Ternyata pembelajaran kita sudah sampai di akhir penghujung. Nah, kira-kira ya, nanti sekiranya belum jelas bisa bertanya dengan temannya, kok saya nggak mudeng masalah ini ya, apa tahu perbedaannya antara campuran dan deduktif lah, nanti silakan. Karena tadi saya melihat sekeliling ada yang masih ragu-ragu, ada yang sudah berani mengungkapkan pendapat, ada yang belum. Nah, nanti jangan terbiasa. Dengan tadi berdiskusi, itu antara satu dengan lain saling menghargai. Nilai yang kita ambil dari sini. Yang kedua, dengan diskusi, kita masalah yang berat menjadi ringan. Kemudian, tema yang kita angkat kali ini adalah tentang keluarga. Kalian kalau sudah menjadi seorang keluarga, juga nanti akan bisa merasakan bagaimana, merasakan nanti apabila kalian berada di posisi pada saat kegiatan itu, ya, yang lainnya sibuk, kalian nongkrong sendiri, kamu melihat bagaimana. Nah, namanya keluarga itu adalah harus saling membantu dan saling mengerti. Nah, dari sekian mungkin masih ada yang kalau sudah tidak ada pembelajaran saya rasa cukup. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau sudah bisa berkemas-kemas untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini. Nah, kalau sudah, ketua kelas bisa dipimpin berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Yuk. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Sampai ketemu besok pagi.